Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bi nubuwwatihi wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li syar'iyat wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري عن علي بن عمر radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi wa qala kun fid dunya kannaka ghaib aw 'abir sabil wa kana Umar yaqul idza amsayta falatanzur sabah wa idza asbahta falatanzur al-masa. Idza rafi'a hadis Teman-teman yang menghormati pengurus Baik Tahim Islam Al-Qur'an, para syahid, para syahizah, para katimah jati, para musbito, Ustaz Abdullah, dan para syahizah, al-hujjajah yang hadir di majlis yang mulia ini, juga para ibu-ibu semua, baik yang tua maupun yang muda ataupun yang setengah tua. Setengah tua mengkak.
Ya kan umur kan macam-macam ini, ada yang muda, ada yang lebih dari muda namanya setengah tua. Ada yang tua, ada yang di bawah dari tua. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjangkan umur, dimudahkan, diberkahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Semuanya meskipun ya, kita dalam keadaan sehat walafiat maupun dalam keadaan sakit, semuanya adalah wa minhum man qada nahba wa minhum man qada yantazir. Kita dunia ini meskipun kita ya tetap kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehidupan itu adalah menunggu apa bu? Menunggu mat. Iya. Mana lagi keluar dunia? Nggak ada lagi. Menunggu mat. Amin hum man qada nahba wa minhum man qada yantazir. Bagian orang yang sudah jalan duluan. Sababun nabi ringan. Nah itu orang yang jalan dulu. Mudah-mudahan membawain. Mudah-mudahan kita juga sama membawa iman dan Islam. Yang tazir, dan sebagian mereka yang tazir itu sedang menunggu absen antrian. Iya, di giliran yang tazir menunggu semuanya. Ya, jangan jalanin aja. Jalani tugas kita apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Yang tadi kita menunggu sambil kita mengurus urusan dunia dan akhirat. Jangan lemes ya, mati ya. Jangan lemes, emang semuanya bakal mati. Kalau nggak mati mantar mau hidup sendirian. Orang lain nggak ada, kita hidup sendirian memang enak kan. Udah pada senang-senang di surga Allah. Kita masih dunia baik. Nggak. Ya. Para jemaah sekalian ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kami ambil adalah kitab Irsyadul Ibad halaman 39 yang membahas diantaranya surah Asy-Syura ya, surah Asy-Syura ayat 30. Di sini nggak ada ayatnya di sini, tapi kami ambil dari HP ya. Karena mencari surat itu nggak perlu pakai kitab lagi kan, udah ada di HP. Tapi kalau buat latihan mah ada kitabnya khusus buat mencari ayat, ada kitabnya. Tapi sekarang udah di HP, udah klik Asy-Syura, klik ayatnya udah keluar nama surat dan nomor ayat. Yang di HP nama dulu mah namanya kitabnya kitab Fathul Rahman. Sekarang itu masih dipakai dan itu masih dilombakan di NTT. Disebutkan ayatnya surat apa, ayat berapa, disebutkan dibaca ayatnya, dicari suratnya ayat. Nah dibuka kita ada rumusnya. Nah itu buka tuh, makanya kita Fathul Rahman. Kalau sekarang kalau pakai hati nggak boleh ya, kalau lagi lomba ini pakai hati nggak boleh ya, harus betul-betul pakai kitab. Sekarang udah terangkum kitab ini dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 39 Faslun fil Zuhdi, pasal ini menjelaskan tentang zuhud. Ada yang pernah dengar zuhud atau pernah dengar? Pernah kali ya, cuma lupa ya. Zuhud terkait dengan ayat atau surat ya, dikaitkan dengan surah Asy-Syura ayat 30 yang tadi dibacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil hars. Yang artinya adalah siapa orang yang menghendaki tanaman akhirat nazid lahu fi harsi, maka kami, kata Allah, akan menambahkannya baginya fi harsi, dalam tanamannya itu. Tanaman dalam arti adalah ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah tanamannya akhirat. Berarti kita panennya kapan? Masih hidup apa udah meninggal? Meninggal. Dan meninggalnya itu ada meninggal lagi enggak? Ketika kita udah meninggal, ada ketemu meninggal lagi enggak? Enggak. Kita hidup selamanya. Kita bahagia selamanya. Nauzubillah, ketika cilaka selama. Nauzubillah min. Makanya mumpung di dunia mah, ya kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia itu dunianya kita niatkan untuk akhir. Kita dagang atau kita apalah ya, kerjaan dunia, cuci piring, masak, itu kan kerjaan dunia. Ya. Tapi ketika kita niatkan pekerjaan itu niatkan Allah, ya Allah, saya niat untuk mengerjakan pekerjaan ini supaya ya anak-anak bisa makan pakai piring, anak bisa makan pakai nasi yang saya masak, anak dan suami bisa makan dari hasil kerja saya. Nah, itu niatkan karena Allah, maka kerjaan dunia akan menjadi nilai akhir. Itu kudu diniatkan itu. Tapi ketika tidak diniatkan, hilang itu, sia-sia, akan menjadi sia-sia. Kali kalau ngomong udah masak lagi dimakan, udah dihargain, udah masak lagi dimakan, capek-capek udah pakai. Padahal mah kalau udah niat karena Allah mau dimakan mau kagak, itu sudah menjadi pahala. Ya. Tuh. Kembali kepada niat kita. Jangan sampai niat kita dirusak itu. Capek-capek masak, capek-capek ini segala macam. Agak makan di rumah. Akhirnya niatnya jadi rusak itu. Padahal mau dimakan mau kagak. Yang penting udah dijalanin karena Allah. Itu penting niat. Ya, niat itu sangat penting. Kalau kita lihat dari tafsir atau bari terkait dengan ayat 30 ini surat Asy-Syura, dalam tafsir atau bari, man kana yuridu hasil akhirah nazid lahu fi hassi. Man itu sim syarat. Di mana ada syarat pasti ada sesuatu yang akan diberikan. Ya. Bila ada sesuatu yang dijawab. Jika kamu datang, kamu akan, misalkan jika kamu datang, maka kamu akan saya suguhi kopi misalkan. Jika kamu datang, maka itu disebut dengan syarat. Man, isim syarat. Kemudian ada yang disebut dengan jawab syarat. Man kana yuridu hadzal akhirah. Siapa orang yang menghendaki kehidupan, berniat
dalam hatinya mengerjakan akhirat, apalagi yang namanya tadi bukan kerjaan dunia dan kerjaan akhirat. Kalau kerjaan akhirat itu seperti sholat, ngaji, itu jelas, ya sudah jelas kerjaan yang disebut kerjaan akhirat, ya ngaji, sholat, puasa itu kerjaan akhirat. Nah, ini bukan hanya ngaji, sholat puasa saja. Kerjaan dunia bila diniatkan menjadi akhirat, maka ketika diniatkan itu menjadikan tanaman akhirat, nazid lahu, maka Allah akan menambahkan. Ai man kana yuridu bi amalihil akhirati nazid lahu fi harsi. Siapa orang yang menghendaki amal, ya, dengan amal akhiratnya, nazid lahu fi harsi, maka Allah akan menambahkan tanamannya. Yaqulu nazid lahu fi amalil hasani. Allah akan menambahkan atau melipat gandakan amalnya itu dengan kebaikan-kebaikan. Fana ja'alu lahu bil wahidi asyra. Ketika tadi perbuatan kita satu perbuatan nyuci piring di rumah buat makan sendiri atau buat makan anak-anak atau suami atau tamu atau tetangga, saudara, dengan satu pekerjaan akan dibalas kebaikannya menjadi pahala 10 kali lipat itu kalau diniatkan kerjaan kita pada Allah. Makanya setiap kerjaan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya banyak mengandung pahala, bukan hanya satu kerjaan itu doang. Jadi satu kerjaan pahalanya berlipat sampai ke 20 kali. Nazid lahu fil akhirah, Allah akan menambahkan bisa sampai 10 kali lipat. Ila ma syaa rabbuna min az-ziyadah. Bukan hanya 10 kali lipat doang pahalanya, dari piring, dari ngaji, dari sholat, baik sholat wajib maupun yang sholat wajib maupun sholat sunnah, menolong orang, ngasih anak yatim atau membantu kesulitan orang. Kita ketika diniatkan lillahi ta'ala fana ja'al lahu bil wahidi asyron, Allah menjadikannya satu kebaikan itu, satu perbuatan kebaikan itu diberikan pahala 10 kali lipat. Ila ma syaa rabbuna minaz ziyadah, sampai kepada Allah kehendaki berapa aja yang Allah suka. Luar biasa, Allah maha pemurah, Allah maha berehan al-jawad, Allah maha al-jawad, Allah maha berehan, maha apa sih, enggak sayangan. Allah maha pengasih dan penyayang, al-jawad. Ila ma syaa rabbuna minaz ziyadah, sampai pada perkara yang Allah kehendaki dari tambahannya. Dan itu bukan hanya di akhirat saja, bukan hanya kita nunggu panennya di akhirat saja, bukan kita nunggu mati dulu, enggak. Ketika Allah sudah menilai bahwa kita sudah cukup ibadahnya, sudah sedikit dosanya, enggak mustahil Allah memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Udah cukup ini, ibadahnya udah banyak, Allah akan memberikan kemudahan atau Allah akan memberikan satu kelebihan. Makanya kenapa kita suka minta doa pada kiai, pada ulama, wali? Karena orang tersebut ada orang yang sudah dekat kepada Allah, yang sudah banyak ibadahnya,
yang sudah banyak dikabul permintaannya. Nah, itu ya. Yang sudah banyak dikabul Allah, tidak meskipun Allah tidak memberikan satu kelebihan dunia, tapi memberikan satu kelebihan pada dirinya. Ya, doanya itu cepat dikabul itu. Ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ila ma syaa rabbuna min ziyadah, bukan hanya tambahan zakat, bukan nunggu panen zakat, tidak. Di dunia dikasih. Ketika orang sudah dekat sama Allah, ya, apapun yang dia inginkan, yang dia mau, tapi bukan untuk kepentingan dirinya, untuk umat, maka itu akan memberikan kemudahan. Wa man kana harsad dunya nuti minha. Siapa orang yang hanya menanam dunia saja tanpa diniatkan akhirat, nuti minha, maka Allah akan memberikan juga. Allah akan memberikan orang tersebut, orang yang punya niat amalnya amal dunia. Saya kerja satu tempat, ya, nggak ada niatan akhirat, hanya mempertahankan kehidupan doang tanpa niat karena Allah, menafkahi istri dan anak-anak, hanya segitu-gitunya, hanya satu nilai saja yang dia dapat, hanya yang dia dapat bentuk balasan dunia saja. Dia kerja sebulan 3 juta, hanya itu aja yang dia dapat. Allah beri, Allah kasih, ya. Jadi Allah tidak melihat agamanya atau ibadahnya. Allah ketika dia niat kerjanya, niat amalnya itu hanya dunia saja, tidak diniatkan untuk akhirat. Makanya ya, kita selagi itu bukan perbuatan maksiat, selagi bukan perbuatan yang melanggar aturan Allah, ya kita niatkan kerjaan itu karena Allah. Itu. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Imam Bukhari, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah SAW biman kibi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW memegang pundaknya, ya. Sayyidina Umar pundaknya dipegang oleh Rasulullah SAW. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kata Rasul kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu siapa? Sahabat Rasul. Tapi ini Ibnu Umar, ya. Iza amsaita fala tanziris sabaha. Kata Rasul, jika kamu dalam keadaan sore, fala tanziris sabaha, jangan menunggu pagi. Maksudnya apa ini? Ketika kita sore ya, kemudian kita menunggu pagi. Itu artinya hanya menunggu pagi saja, tanpa berbuat sesuatu yang bermanfaat, bernilai ibadah. Nah, itu yang artinya itu. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya dalam keadaan sore menunggu pagi, dalam keadaan pagi menunggu sore. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini menjadi sia-sia, tidak mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat enggak, ngaji enggak, nolong orang enggak, membantu orang enggak, ngomongnya enggak beres, bikin orang sakit hati. Datang pagi lagi, gitu lagi, habis waktunya buat hal yang sia-sia.
Jangan sampai kayak gitu. Terus kubur balik lagi Ustaz ya? Kubur balik lagi. Iya. Iza amsaita fala tanzir sabah, jika kamu dalam keadaan sore-sore jangan menunggu pagi. Dalam keadaan sore menunggu pagi. Antara sore dan pagi itu nggak ngapain. Artinya tidak mempunyai kerjaan yang bernilai ibadah. Dan sampai kayak gitu. Ya, itu kata Rasulullah SAW kepada Ibnu dan sebagainya. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai waktu kita habis dengan sia-sia. Faiza asbahta fala tanzir masa'a, jika kamu dalam keadaan pagi fala tanzir masa'a, jangan menunggu sore. Itu dihabiskan waktu dengan sia-sia dengan hal-hal ya udah menggak ibadah, tambah lagi melakukan sesuatu yang dilarang Allah, untuk kebaikan yang nggak ada, malah berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Wa khudh min sihatika limaradika, itu ya. Wa khudh min sihatika limaradika, ambillah, pergunakanlah ketika kita dalam keadaan sehat kita ya, dalam keadaan sehat kita. Jadi ketika kita dalam keadaan sehat mah kudu harus ada prinsip aji mumpung sehat ibadah diperbanyak. Nah, kalau lagi sakit mah Allah astagfirullahaladzim, pakai ibadah banyak ya. Kalau udah sakit baru Allah astagfirullahaladzim. Ya lagi sehatnya kemana? Malah waktunya dibuang-buang. Wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, selagi kita ya nafas masih lega ya, selagi hayat dikandung badan, selagi hayat dikandung badan ya istilahnya gitu ya. Selagi hayat dikandung badan, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dengan berbanyak ibadah, baik ibadah yang langsung kepada Allah maupun ibadah melalui manusia, pada suami, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga, banyak ibadah ya. Kita punya kelebihan sayur, kita punya kelebihan makanan, apa yang ibadah anak kepada semuanya ya, dan satu yang wajib kita kasih pada saudara ya, sebagai sodako ya. Kalau udah basi mah kan kucing aja nggak mau. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Kalau udah basi atau udah kelamaan, jadi ya kucing aja nggak mau, lagi manusia. Selagi bagus ya berbagi kepada saudara atau tetangga kita, itu bagian daripada amaliyah kita ya, amaliyah dunia yang menjadi amal akhir. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang saya sampaikan kebanyakan juga puyeng dah. Mana yang mau diamalin nih? Mana yang mau diamalin sedikit-sedikit aja dah. Itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya ya. Manfaat dunia dan akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nah, lapar dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran agama yang disampaikan oleh kita ini
Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari. Ingat ya Bu ya, niat Bu. Semuanya kita niatkan karena Allah, insya Allah dapat pahala.